Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali di sisi pintar matematika, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan yang berupa soal-soal aplikasi atau soal-soal cerita. Untuk soal yang pertama, silakan dilihat soalnya ada di layar. Di sana disebutkan bahwa suhu siang hari adalah -6 derajat Celcius, kemudian pada malam hari suhu itu turun 20 derajat Celcius. Berapakah suhu di malam hari? Ini ada kata turun, maka artinya suhu itu negatif, berkurang. Sehingga cara mengerjakannya, suhu di malam hari di siang hari adalah -6 derajat Celcius. Kemudian di malam hari turun berarti negatif 20 derajat Celcius, yang kalau dijumlahkan ketemunya -26 derajat Celcius. Jadi suhu di malam hari adalah -26 derajat Celcius. Untuk soal yang kedua, silakan kalian lihat di sana sudah disediakan, yang intinya adalah bahwa suhu di dalam kulkas 8 derajat Celcius di bawah 0, kemudian suhu di luar kulkas 30 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di dalam dan di luar kelas? Untuk soal ada kata di bawah 0, sehingga artinya kalau di bawah 0 itu sama dengan negatif. Karena negatif berarti yang di dalam kulkas -8 derajat Celcius. Kemudian yang di luar kulkas adalah 30 derajat Celcius. Kalau kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, di sini 0, kemudian -8 berarti dia nilainya di bawah 0 di sini. Kemudian yang di luar kulkas adalah 30 derajat. Pertanyaannya, perbedaan suhu di luar dan di dalam kulkas ini berapa? Ingat, untuk menentukan nilai suatu perbedaan itu tidak boleh negatif. Perbedaan itu artinya sama dengan jarak. Jaraknya berapa? Kalau kita lihat di sini adalah 8. Kemudian di sini adalah 30. Sehingga jaraknya tinggal kita tambahkan 30 ditambah 8. Kalau kita tulis menjadi 30 min 8. Kita tahu negatif dengan negatif hasilnya adalah positif, sehingga hasilnya adalah 38 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu di dalam dan di luar kulkas adalah 38 derajat Celcius. Soal yang nomor 3, silakan diperhatikan soalnya. Di sana diketahui uang Sinta adalah Rp10.000, kemudian dia membeli 6 buku, setiap buku harganya Rp2.500. Pertanyaannya, berapakah uang yang harus ditambahkan oleh Sinta? Harga 6 buku. Kita cari dulu harga 6 buku. Kalau satunya seharga Rp2.500, beli 6, berarti dikalikan. 6 kali 2.500, ketemunya adalah 15.000. Padahal Sinta hanya punya uang 10.000, maka dia harus menambah kekurangannya berapa? Uang yang ditambahkan berarti dicari dengan cara 15.000 dikurangi 10.000. Jadi hasilnya adalah 5.000. Jadi Sinta harus menambahkan uang sebanyak Rp5.000. Soal yang keempat, diketahui ada seekor lumba-lumba yang dia melompat di permukaan laut setinggi 2 meter. Setelah itu dia menyelam, lumba-lumbanya menyelam sedalam 12 meter.
Pertanyaannya, berapakah jarak puncak lompatan dan kedalaman menyelam? Cara mencarinya adalah melompat 2, berarti karena melompat ke atas di atas permukaan laut, nilainya adalah positif. Kemudian dia menyelam berarti di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut berarti nilainya adalah negatif. Negatif min 12. Kalau kita gambarkan seperti soal yang sudah tadi, di sini lautnya itu kita anggap berada di titik 0, permukaan lautnya adalah di titik 0. Kemudian melompat sebanyak 2 meter di sini. Kemudian dia menyelam sedalam 12 meter. Ini 2, ini 12. Nah, jaraknya ini berapa? Sehingga di sini kita cari 2 dikurang min 12. Ketemunya adalah ini, min dengan min adalah plus 14 meter. Jadi jarak puncak lompatan dengan kedalaman menyelam adalah 14 meter. Selanjutnya soal yang kelima, simbol persegi panjang artinya adalah kalikan bilangan pertama dengan 4 dan hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Min 2 persegi panjang 8 berapa hasilnya? Dalam hal ini berarti min 2 adalah bilangan pertama dan 8 adalah bilangan kedua. Syaratnya bilangan pertama dikalikan 4. Berarti min 2 kali 4 hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Berarti min 8 sama dengan min 2 kali 4 adalah min 8 dikurang 8 hasilnya adalah min 16. Jadi min 2 persegi panjang 8 hasilnya adalah min 16. Soal nomor 6. Ini berkaitan dengan skor dalam suatu pertandingan, dalam suatu lomba matematika. Di sana jika menjawab benar maka nilainya 4, salah nilainya min 2 dan tidak dijawab nilainya min 1. Ternyata di hasil akhir Bima mendapatkan skor 104 dengan salah 6 soal dan tidak dijawab 4 soal. Berapakah jumlah benar yang dijawab oleh Bima? Kita lihat caranya adalah skor itu berasal dari benar kalikan 4 ditambah salah kalikan min 2 ditambah tidak dijawab kalikan min 1. Sehingga skor yang diperoleh Bima adalah 104. Kita taruh di sini 104 sama dengan benar kali 4. Kemudian Bima menjawab salahnya 6 kalikan min 2 dan yang tidak dijawab adalah 4 kalikan min 1. Hasilnya adalah benar dikalikan 4 tambah 6 kali min 2 adalah min 12, 4 kali min 1 adalah min 4. Ini kita jumlahkan menjadi benar kali 4 min 16. Kemudian ini yang berbentuk angka kita jadikan 1 dengan 104. Karena negatif maka pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Sama dengan benar kali 4. Maka benarnya adalah 104 ditambah 116 adalah 120. Sehingga benarnya kita cari dengan cara 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi jumlah benar yang dijawab oleh Bima adalah 30. Selanjutnya soal nomor 7. Di dalam soal disebutkan bahwa
penumpang sebuah bus itu ada 20 orang. Kemudian sesampainya di halte A, penumpangnya turun 7 dan naik 6. Kemudian di halte B, penumpangnya turun 8, naik 10 orang. Pertanyaannya, berapakah jumlah kursi yang kosong di dalam bus jika dalam bus itu terdapat 50 buah kursi? Sekarang kita buat kesepakatan bahwa kalau turun itu nilainya negatif, kalau naik nilainya adalah positif. Sehingga ketika di halte A, dalam bus ada 20, turun berarti negatif 7, kemudian naik berarti positif 6. Sehingga hasilnya adalah 20 dikurangi 7, 13, tambah 6. Ada 19 penumpang. Jadi setelah dari halte A, maka banyaknya penumpang ada 19. Kemudian di halte B, tadi yang di dalam B sudah ada 19. Kemudian di halte B, turun berarti dikurang ada 8. Kemudian naik berarti ditambah 10. Hasilnya adalah 19 dikurangi 8, 11 ditambah 10 adalah 21 penumpang. Sehingga jumlah kursi kosong kalau di dalam bis ada 50, maka tinggal dikurangkan, yaitu 50 dikurang 21 sama dengan 29. Jadi di dalam bis ada 29 kursi kosong. Berikutnya soal ke-8. Di suatu toko, yaitu toko Damai, itu ada pensil sebanyak 5 dosen. Kemudian terjual 43 biji. Pertanyaannya, berapakah sisa yang belum terjual? Kita tahu bahwa satu dosen itu isinya adalah 12. Sehingga jumlah pensil yang dipunyai toko Damai, jumlah pensil yang ada, karena ada 5 dosen berarti 5 kalikan 12, yaitu ada 60 biji. Kemudian terjual 43, maka sisa yang belum terjual berapa? Berarti diapakan? Berarti dikurangi, yaitu 60 dikurangi 43. Sisanya adalah 17 biji. Jadi sisa yang belum terjual pensilnya sebanyak 17 biji. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk soal berikutnya silahkan dilihat pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.